Opa Singapura channel yang merakyat, channel yang Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dorong Anies menuju perubahan. Dorong Anies menuju perubahan. Dorong Anies menang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dorong Anies. Dorong Anies. Dorong Anies. Salam perubahan. Salam perubahan. Salam perubahan. Selamat pagi pemirsa pecinta Opa Singapura channel yang memiliki program Dorong Anies. Dorong Anies ini adalah menyampaikan, meriakkan, mengkonfirmasikan fenomena pergerakan demi pergerakan Amin menuju perubahan. Ya, terkadang masyarakat atau rakyat malas membaca. Dengan ada Dorong Anies, cukup telinga yang bekerja dengan alat handsfree atau sambil bekerja mendengarkan Dorong Anies, informasi yang valid untuk pergerakan Anies menuju perubahan. Gema solawat berkumandang, marhaban Anies Rashid Baswedan, putra terbaik pilihan, calon pemimpin masa depan. Semua rakyat mendukung, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita satukan suara untuk meraih kemenangan. Oke, baiklah. Pada pagi ini Opa akan membacakan, mencorongkan hasil polling kumparan. Nah, hasil polling kumparan ini, kumparan menulis, kumparan mempolling bahwa Anies akan menang dalam satu putaran. Anies akan menang dalam satu putaran. Anies akan menang dalam satu putaran. Kita ikuti satu informasi sekelumit videonya. Nomor satu putaran. Nomor satu putaran. Pilih Amin. Anies Muhaimin. Aku bacakan ya. Hasil polling kumparan Anies menang satu putaran. Oke. Sebanyak 55,74% membaca kumparan memilih Anies dan Cak Imin. Jika digelar
jika digelar sekarang, pemilih Prabowo Gibran ada sebanyak 23,75%. Ya, kemudian atau 3,792 responden. Sisanya 20,51% atau 3,275% responden memilih pasangan Ganjar dan Mahfud. Oke, Opung ulangi lagi, sebanyak 55,74% pembaca kumparan memilih Anies dan Caimin jika digelar sekarang, dan pemilih Prabowo Gibran hanya ada 23,75% atau 3,792 responden. Sisanya 20,51% atau 3,275% atau 3275 responden memilih pasangan Ganjar dan Mahfud. Oke, urutan pertama pemenangnya adalah Anies Muhaimin dengan 55,74%. Kedua, Prabowo Gibran 23,75%. Dan yang ketiga, pasangan Ganjar dan Mahfud dengan 20,51%. Sumber dari kumparan, hasil polling kumparan. Itulah corong Anies yang selalu Opa sampaikan di Opa Singat Wajib. Nomor satu putaran. Nomor satu putaran. Pilih Amin. Anies Muhaimin. Oke, selanjutnya, kenapa pasangan Amin mau melakukan sesuatu di negeri ini, di republik ini, dengan perubahan menuju perbaikan? Nah, kadang rakyat menyatakan kenapa harus dirubah. Di sini yang perlu kita mengamati, menganalisa kenapa perlu perubahan. Nah, perubahan di sini adalah perubahan menuju perbaikan, di mana titik-titik yang sekarang, yang dulu berjalan dari zaman rejim, banyak kelemahan. Kelemahan yang terburuk adalah dalam sektor hukum, sektor ekonomi, sektor korupsi. Korupsi yang tebang pilih, hukum yang terbolak-balik, undang-undang yang jungkir balik, memihak kepada kumpulan oligarki saja, sementara rakyat yang beriak menyatakan kebenaran masuk ke sel-sel penjara. Perubahan di sini adalah menuju keadilan dan kesejahteraan buat rakyat. Tentunya rakyat dilayani dengan sepenuh hati, dengan begitu tulus dan ikhlas dari sang pemimpin, dari sang imam, tentunya sang presiden. Apa yang membuat Anies tidak tunduk sama USA? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dididik sepanjang hidupnya, hampir sepanjang hidupnya, bersama dengan keluarga Belanda dan di Belanda, dan dia tidak pernah tunduk sedikit pun pada kekuatan Belanda. Muhammad Hatta bersekolah di sekolah Belanda, menggunakan bahasa Belanda, sekolah sampai ke negeri Belanda, dan dia kembali menggulingkan kekuatan kolonialisme Belanda.
seseorang yang dididik di negeri manapun bukan berarti dia akan menjadi pionnya. Justru dengan dia berada di pendidikan itu, maka dia punya kemampuan untuk berbicara dengan vocabulary yang sama, cara yang sama, sehingga justru pesan-pesan nasionalisme bisa disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh pihak lain. Baiklah, selanjutnya menuju perubahan dan perbaikan. Amin atau Anies dan Muhaimin mempunyai senjata pamungkas, yaitu M8, Meteor 8 atau misi 8 poin. Opa bacakan. Yang pertama, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Kedua, misi kedua, M kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Misi ketiga, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Misi keempat, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Misi yang kelima, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Misi keenam, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Misi yang ketujuh, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Misi yang kedelapan yang terakhir adalah memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Nah, itu tadi M8 atau Meteor 8 atau misi 8 yang menuju perubahan untuk perbaikan. Begitu sempurna, begitu mengena, begitu diharapkan kepada rakyat. Misi ke-8 dari 1 sampai ke-8 ini untuk rakyat, untuk keadilan rakyat, kesejahteraan buat rakyat. Kita harapkan perubahan, salam perubahan ini, perubahan buat perbaikan di Indonesia ini akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun 2024 insya Allah kemenangan Islam akan di depan mata. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Gemar solawat berkumandang, marhaban Anies Rashid Baswedan, putra terbaik pilihan, calon pemimpin masa depan. Semua rakyat mendukung, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita satukan suara untuk meraih kemenangan.
Visi misinya jelas dan nyata, menjaga keutuhan NKRI, ciptakan kerukunan, ciptakan kemajuan.